dalam menganalisis tatanan buah kita harus memperhatikan beberapa hal. Di sini ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu potensi daerah sekitar atau daya dukung alam. Ada yang ngerti maksudnya ini? Cuaca bisa. Ada lagi? Daerah tanamnya bisa. Apa lagi? Potensi daerah. Jadi daerah ini sebenarnya berpotensi untuk tanaman buah apa? Apa yang cocok? Dan daya dukung tanam. Misalnya di sekitar ini tanaman buah apa yang banyak? Jambu ada. Mangga. Apa lagi? Nangka. Yang paling banyak sekali apa di sini? Mangga. Berarti di sini memiliki potensi alam atau daya dukung alam itu yang cocok itu dari mangga. Kenapa mangga cocok di sini? Nanas juga ada, tapi dia rata-rata di daerah tinggi. Kalau mangga dia memang hidup di daerah yang agak panas. Daerah tingginya Pak, tidak ada jarang. Rata-rata di sini mangga. Nah itu merupakan suatu potensi daerah. Kenapa? Dataran rendah. Jadi dataran rendah memang potensi memiliki tanaman buah yang agak panas. Selain mangga apa? Apalagi? Ya, yang lainnya ada mungkin yang bisa jambu ada, jambu, apa lagi ya? Jambu, baik, boleh bisa boleh. Tapi yang banyak ya, kalau yang banyak kan sementara memang dimenangkan oleh mangga karena memang lebih cocok tanaman mangga di sini. Makanya umumnya tanaman mangga sangat cocok karena memang potensi daerah dari di sini daerahnya cocoknya tanaman mangga. Yang kedua, identifikasi sesuai persyaratan teknik. Identifikasi. Di sini mangga dia hidup di dataran rendah, ya kan? Berarti topografi ya. Dia masuk topografi. Jadi ada tanaman yang tumbuh di daerah tinggi, ada yang tumbuh di daerah rendah. Kesesuaian. Jadi mangga ini karena yang rendah, jadi sesuainya memang ke arah topografi. Kalau nanas itu biasanya tinggi, memang di Subang itu terkenal nanas. Tapi sebenarnya nanas di daerah sana. Kalau di sini jarang adanya ada mangga dan sebagainya. Di sini bisa juga curah hujan. Curah hujan, ada yang tahu curah hujan? Apa? Cuaca. Ada lagi? Iklim. Curah hujan ini hujan, tapi seberapa banyak sih hujannya itu? Jadi curah hujan itu kapasitas hujan misalnya setiap hari ini hujannya misalnya 50 ml untuk hari ini, besoknya bisa 20 ml atau sebagainya. Itu curah hujan. Cara mengukurnya gimana? Ada alat pengukur curah hujan. Jadi dia berbentuk alat. Nanti ada pas ketika hujan itu airnya akan ditampung. Pas ditampungnya itu nanti airnya akan diukur lah. Hasil ukuran itu ketemulah nanti curah hujannya itu berapa hari ini. Jadi ini persyaratan teknik ya. Jadi persyaratan yang dibutuhkan dalam tanaman buah. Yang ketiga nih kelayakan ekonomis. Ada yang tahu? Murah atau mahal. Jadi harga ya. Harga. Jadi kita kalau kita mau menanam diusahakan cari harga yang sesuai, yang bagus. Nah, kalau memang kita harganya kurang bagus, ya ada usaha diusahakan cari yang bagus. Misalnya, Pak, nanam durian nggak apa-apa? Bagus, kenapa? Karena harganya mahal, tapi sayangnya di sini kurang cocok kalau durian. Buah naga cocok. Buah naga itu apa? Buah naga itu membutuhkan cahaya yang banyak. Makanya buah naga sebenarnya cocok. Cuma di sini masih kurang untuk membudidayakan buah naga. Cocok buah naga. Jadi kita melihat kelayakan ekonomis ya.
dia layak atau enggak, patut diusahakan atau enggak, atau dihitung-hitungan juga bisa harus kita hitung ya, dari keuntungannya, penghasilannya itu dihitung. Kalau kita modalnya besar terus harga jualnya rendah, dijual rugi, sudah rugi tenaga, rugi modal, kan itu. Jadi kita lihat ya, ini harganya sesuai atau enggak, layak atau tidak itu ya. Terus yang keempat apa? Layanan sosial dan hukum. Ngerti maksudnya sosial dan hukum? Ada yang ngerti enggak? Nah, buahnya dilindungi atau enggak? Apa lagi? Ayo. Ya, kalau dilindungi atau enggak biasanya ya memang kalau hewan dilindungi atau enggak, memang ada tumbuhan yang dilindungi karena memang sudah mulai langka. Tapi maksudnya ini sosial dan hukum ini dia itu ilegal, ya kan? Legal. Tahu legal? Boleh ditanam, bukan ilegal. Kalau ilegal itu tidak boleh ditanam, dilarang oleh pemerintah. Kenapa? Menyangkut dari segi sosial ataupun hukumnya, ada undang-undang yang tidak boleh ditanam. Contohnya apa? Ganja. Mencubung Pak. Semakin Pak. Ya itu kan ganja. Memang tanaman berekonomi tinggi, ya kan? Mudah sesuai Pak di sini Pak. Memenuhi syarat Pak. Daerah kita cocok Pak ganja. Sesuai persyaratannya Pak. Kelayakan ekonomi, hasil sekali Pak gitu kan. Tapi dia melanggar hukum sosial, melanggar hukum dan juga melanggar sosial. Sosial apa? Di masyarakat sekitar. Kenapa? Karena ini dapat apa ya? Bikin tetangga berantem kan seperti itu kan. Dan hukum dilanggar oleh negara kan seperti itu. Jadi makanya kita harus menghitung kalau memang ini dilanggar oleh hukum ataupun daerah setempat itu tidak apa ya, jangan dikembangkan, jangan ditanam. Kalau enggak ditanam akan berurusan dengan keduanya ini, hukum dan sosial. Jadi ngerti ya? Ini yang penting kan. Nah, yang kelima apa? Hukumnya yang kelima. Enak rasanya Pak. Pemilihan tanaman yang akan diusahakan. Kalau kalian sudah tinggi untuk memilih tanaman yang diusahakan, kalian memperhatikan apa? Apa yang kalian diperhatikan? Misalnya kalian, Pak, saya sudah memilih tanaman. Kenapa kamu memilih tanaman itu? Apa yang kamu perhatikan? Nah, apa lagi? Betul. Semuanya itu. Tapi misalnya bagus dan manis, tapi harganya murah. Masa ada yang menyesuaikan mau jual? Biayanya besar, harga jualnya rendah. Ya kan? Banyak dicari orang. Kalau harganya murah, yuk. Ya, borong. Nah, apa yang perhatikan pertama? Itu memang sudah salah satu betul. Apa? Duit. Apa lagi? Yang kalian perhatikan yang pertama kali untuk menanam memilih tanaman, yang kalian perhatikan ini, kan itu. Percuma ini potensi lahan mendukung enggak? Kalian misalnya buahnya manis besar, apel lah, kalian menanam apel, tidak tumbuh. Jadi kalian harus memperhatikan juga sesuai atau enggak di sini. Sesuai. Terus kelayakan memang harganya bagus. Harganya bagus, pasarnya bagus, tidak melanggar hukum, tapi tidak bisa ditanam di sini. Itu. Jadi kalau kalian memilih tanam buah, harus memperhatikan ini dulu. Selain dia buahnya bagus, besar dan sebagainya, percuma kalian tanam yang bagus, yang besar buahnya banyak dicari. Kalau di sini tidak cocok, enggak cocok daerahnya, enggak akan tumbuh. Jadi kesesuaiannya itu penting. Biar tanaman itu bisa dibudidayakan di sini. Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Jelas ya? Nanti di sini, terutama yang ini ya, yang ini.
Jangan coba-coba ini. Nanti, Pak, saya punya kebun tanam apa? Kecubung, Pak. Satu hari Pak, udah. Ayo kayak kacang, Pak. Percuma kayak kacang kalau jadinya kau jalannya nggak benar. Jadi harus sesuai ya. Harus legal, yang ditanam itu harus legal dan juga tidak membahayakan masyarakat sekitar. Kita harus memperhatikan ini. Itu yang kita harus analisis sebelum melakukan budidaya tanaman buah. Kalau di sini selain tanaman buah mangga, kira-kira apa lagi? Yang cocok? Ya, anggur juga bisa dan bapak juga berbuah. Buah naga yang bisa kita lakukan. Pepaya juga bisa. Tapi pepaya ya, kalau pepaya itu tidak bisa kerendam air, jadi diusahakan agak tinggi. Semua tanaman itu menurut bapak bisa ditanam. Tergantung kalian permintaan dan sebagainya, dan itu pemilihan kalian sendiri mau nanam apa. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, data yang mau ditanyakan.